Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini ada 3 materi yang Bapak kasih yang kita pelajari, yaitu pelapukan perkaratan dan pembusukan. Sebetulnya ini hampir bersamaan ya. Pelapukan, perkaratan, pembusukan, semuanya mengarah ke pengerusakan suatu benda. Benda itu akan rusak apabila ada faktor yang lain yang merusaknya, ya. Tapi di sini ada 3 perbedaan. Ada khusus pelapukan, ada yang dinamakan perkaratan, ada yang dinamakan pembusukan. Kalau pelapukan, ya, yaitu proses perubahan benda menuju kehancuran. Perkaratan juga sebetulnya sama, ya, cuman beda faktornya. Ya. Sama menyebabkan benda menjadi rusak. Begitu juga pembusukan, ya, sama aja pengertiannya, menyebabkan benda menjadi rusak. Hanya kalau pelapukan ini ada 2 faktor yang menyebabkan terjadinya pelapukan. Yang pertama, pelapukan terjadi dikarenakan adanya faktor makhluk hidup. Jadi benda itu bisa rusak karena dirusak oleh makhluk hidup. Ini dinamakan pelapukan biologi atau pelapukan organik, disebabkan oleh makhluk hidup. Apa saja makhluk hidup itu? Ada tumbuhan dan ada hewan. Ya. Nah, misalnya pelapukan yang disebabkan oleh pohon. Nah, coba kalau kita lihat hancurnya tembok rumah bisa saja karena adanya akar pohon yang menembus tembok rumah itu, sehingga temboknya menjadi hancur. Ya. Nah, kemudian faktor penyebabnya lumut misalnya. Coba Ilham perhatikan, ya, batu-batu yang ada lumutnya. Itu batu yang ada lumutnya lama-kelamaan akan bisa hancur, ya. Atau tembok-tembok khusus itu, tembok ya. Tembok yang ada lumutnya itu yang hijau-hijau itu. Nah, itu kalau dibiarkan, temboknya itu akan hancur berjatuhan, ya. Tembok yang belum di semen, ya. Tuh tembok yang sana tuh, ya. Lihat, ada hijau-hijau lumut gitu tuh, ya. Itu oleh lumut. Kalau itu tidak segera dibersihkan, itu lama-kelamaan tembok itu akan rapuh, akan hancur, sehingga tembok yang di sini akan erosi, akan ini, ya. Akan hancur, ya. Ini oleh lumut. Terus contoh oleh rayap misalnya, oleh binatang nih, ya. Kamu perhatikan kusen-kusen yang ada di rumah, ya. Kusen tuh, tempat ini kaca, kayu,
Coba kamu perhatikan. Nah, itu kan ada bolong-bolong itu kan? Nah, tuh. Itu salah satu contoh pelapukan. Hanya faktor penyebabnya adalah rayap. Ya, oleh rayap. Atau tidak menyerang kusen, misalnya buku-buku, ya. Kalau disimpan terlalu lama, akhirnya akan hancur. Bisa kelihatan di sana. Kalau kita lihat, itu ada sejenis binatang kecil, ya, yang sebagai penghancurnya. Itulah yang disebut dengan rayap oleh binatang. Ya. Nah, ini pelapukan yang disebabkan oleh faktor makhluk hidup. Ya. Terus yang kedua, pelapukan yang disebabkan oleh faktor alam. Disebut dengan pelapukan fisika atau mekanik. Nah, faktor penyebabnya seperti angin dan air. Ya. Bisa aja kan, tembok kalau angin sudah terlalu besar, tembok akan hancur. Atau air misalnya, kalau air lama kelamaan kena tembok, itu akan hancur. Ya, apalagi kayu yang gampang hancur. Nah, ini pelapukan oleh faktor alam yang disebut dengan pelapukan fisika atau kimia. Kemudian selain pelapukan ada lagi perkaratan. Ya. Nah, perkaratan. Perkaratan terjadi karena reaksi kimia antara logam dan oksigen. Benda yang mudah berkarat adalah besi, baja, dan seng. Ya. Nah, Ilham sering lihat nih, kalau besi diletakkan di luar, ya, kena angin, kena air, ya. Nah, angin itu kan juga membawa oksigen. Air juga membawa oksigen. Air itu unsurnya H2O. O itu oksigen. Kalau besi lama kelamaan didiamkan di luar, itu akan terkena oksigen. Lama kelamaan akan menjadi berkarat. Ya. Berkarat. Nah, berkaratnya itu seperti coklat-coklat lah pada besi, ya, atau pada seng misalnya. Itu sangat ketara sekali. Ya. Paling mudah itu menyerang seng, ya, menyerang seng. Kalau seng sudah terkena karat, dibiarkan saja, ini akan menjadi rapuh, ya, bolong. Nah, ini yang kedua, perkaratan. Rusak juga kan? Rusaknya benda, hanya ini bendanya ini khusus besi, baja, dan seng. Rusaknya oleh adanya oksigen. Kalau pelapukan sama juga, benda menjadi rusak, gitu kan? Hanya rusaknya oleh dua faktor. Bisa makhluk hidup, bisa faktor alam. Ya. Nah, yang ketiga, ini pembusukan. Ya. Nah, ini juga pengrusakan pada benda. Hanya kalau pembusukan ini yang dirusaknya itu benda-benda yang basah. Ya. Kita lihat istilahnya. Pembusukan merupakan gejala yang dapat terjadi pada makanan dan bangkai yang disebabkan oleh jamur dan bakteri. Ya. Nah, makanya kalau kita menyimpan makanan di rumah jangan terlalu lama, terutama makanan yang basah. Itu cepat basi. Kenapa basi? Karena
mudah diserang oleh jamur dan bakteri. Ya. Itu makanan. Ya. Jadi jangan dibiarkan sampai lama-lama, 3 hari atau 7 hari, apalagi sampai 7 hari. Ya. Nah, ini juga pada bangkai, baik bangkai hewan maupun bangkai manusia. Ya. Nah, lama kelamaan akan busuk. Nah, busuknya itu disebabkan oleh bakteri pengurai kalau bangkai itu. Ya, coba. Ya, pernah lihat nggak tuh? Misalnya bangkai tikus. Ya, walaupun dibiarkan, ya memang awalnya bau terserang gitu kan, menyerang kemana-mana. Tapi lama kelamaan akan hilang baunya, karena bangkainya itu akan habis. Ya, oleh bakteri pengurai, akan dimakan oleh bakteri. Ya. Nah, kalau udah diuraikan, ya akhirnya kan mengundang binatang yang kecil yang suka memakan bangkai. Akhirnya lama kelamaan akan habis. Ya. Manusia juga begitu. Kalau sudah mati, sudah wafat, dikuburkan, ya lama kelamaan akan hancur, dagingnya akan hilang, tinggal tulang belulang, ya tinggal tulangnya. Kalau tulang hewan, ya atau tulang manusia itu tidak bisa hancur kalau tulangnya. Yang hancur itu otot atau dagingnya, itu akan hancur. Ya. Nah, ini pembusukan. Terus makanan apa saja yang mudah busuk? Ada ikan, ada daging, ada nasi, sayuran, buah-buahan, kue basah dan roti. Ya. Nah, ini makanan yang mudah busuk karena oleh adanya bakteri dan jamur. Nah, khusus untuk pembusukan ini bisa direkayasa supaya tidak mudah busuk. Bagaimana? Nah, nih cara mencegah pembusukan antara lain dikeringkan, ya adanya pengeringan. Ya, coba ikan kalau masih basah itu mudah busuk. Tapi kalau sudah dikeringkan itu tahan sampai berbulan-bulan. Ya, tidak akan mudah busuk karena sudah kering. Si bakterinya itu tidak mudah untuk menguraikan makanan ini. Ya, nah, pengeringan atau misalnya didinginkan. Ya, makanan dimasukkan ke dalam kulkas. Kalau tidak dimasukkan ke dalam kulkas, disimpan di luar, ini akan mudah busuk. Makanya makanan itu disimpan di kulkas, didinginkan. Bisa bertahan sampai seminggu. Ya. Nah, kemudian dipanaskan. Ya, makanan dipanaskan. Ini juga akan bisa menahan pembusukan. Ya. Kemudian pengasinan, ya, ikan diasinkan. Nah, ini lebih awet lagi nih. Ikan kalau makanan sudah dikeringkan kemudian diasinkan itu lebih awet lagi. Ya, misalnya ikan asin. Ya. Tuh. Kenapa nelayan itu memilih ikan itu dikeringkan dulu kemudian diasinkan supaya bisa bertahan lama. Terus selain pengasinan, pemanisan atau dimaniskan, ditaburi gula. Nah, itu sama saja, ya. Dan yang terakhir
cara mencegah pembusukan itu adalah diberi bahan kimia atau pengawet, zat pengawet. Ya. Nah, ini akan bertahan lama. Nah, dari beberapa cara pencegahan ini, ya, yang aman itu pengeringan, pembekuan atau pendinginan, pemanasan, pengasinan atau pemanisan, itu yang aman. Tapi kalau diberi bahan kimia atau pengawet, ini tidak aman bagi tubuh. Kalau makanan itu dikonsumsi, dimakan. Ya. Terlalu sering makan makanan yang diawetkan, ya, ini akan masuk ke dalam lambung kita, dan lambung kita ini akan rusak lama-kelamaan. Kalau terlalu sering memakan makanan yang diawetkan atau diberi pengawet bahan kimia, ya. Atau orang yang mati juga bisa awet itu sebetulnya, ya, kalau diberi bahan pengawet zat kimia, ya. Nah, coba kalau jenazah, ya, diberi bahan pengawet itu tidak akan hancur walaupun dikuburkan bertahun-tahun. Ya, apalagi kalau di adat Toraja tuh, ya. Kalau di Toraja tuh, nah, si jenazah itu setiap bulan itu diturunkan, sebab dikuburkannya tidak di dalam tanah, ya. Dia punya tempat khusus penguburannya, masukkan dalam peti, kemudian peti yang ada jenazahnya dimasukkan ke dalam lubang, tapi tidak dikuburkan di tanah, ya. Nah, itu setiap bulan itu diawetkan, diambil lagi si jenazahnya itu kain kafannya diganti, kemudian diberi pengawet lagi, ya. Itu sampai kapanpun bisa awet, ya. Dagingnya tidak akan hancur, sebab bakteri yang membawa pembusukan ini tidak berani untuk memakannya, ya. Nah, karena takut keracunan. Nah, itu, ya, beberapa bahan yang dapat rusak apabila ada beberapa faktor yang merusaknya, ya. Ya, ada pelapukan, ada perkaratan, dan ada pembusukan. Ya, itu udah 2:30. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh sebelum kita akhiri, ya, dari 3 materi ini: pelapukan, perkaratan, dan pembusukan. Artinya sama-sama membawa benda itu hancur, ya. Pelapukan, benda itu akan hancur. Perkaratan, benda itu juga lama-lama akan hancur. Pembusukan, benda itu juga lama-lama akan hancur, ya. Ya, kalau mau bertanya silakan, ya, Kang. Jadi gejalanya tinggal lihat saja di lingkungan sekitar kita untuk pembuktiannya, ya. Kalau pembuktian besi, lihat aja besi-besi ini yang, ya. Nah, kalau besi gimana cara mencegah besi supaya tidak berkarat?
Apa pencegahnya? Harus nggak boleh kena air. Iya pasti kena air kalau di luar kan. Kalau di luar pasti kena air. Coba tuh. Contoh pagar tuh, pagar sekolah. Itu kan besi. Ya pasti kena air. Itu kan di luar. Kalau pagar kan nggak mungkin di dalam. Di luar pasti kena air. Coba supaya mencegah tidak berkarat harus diapakan tuh? Coba perhatikan olihan tuh. Besi. Supaya awet. Nah, iya supaya awet diberi cat besi. Besi juga bisa diawetkan, ya. Diberi cat besi. Nah, kalau untuk besi, seng gitu kan atau baja, ya diberi cat besi. Kalau misalnya sudah terkelupas catnya, cat lagi gitu kan, itu akan awet. Ya, tidak akan mudah berkarat ya. Nah. Ya, itu saja ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berdoa sebelum pulang. Kita sama-sama membacakan surah Wal Asri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.